Mukti telah 2 tahun berjalan kaki dari kampung halamannya di Jambi. Ia bertekad keliling Indonesia untuk mengkampanyekan Pancasila dan kebinekaan. Mukti memulai perjalanannya dari titik 0 km Sabang hingga Papua dan berakhir di Kalimantan. Perjalanan Mukti dilakukan karena ia begitu mengidolakan sosok Presiden pertama Indonesia Soekarno. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar buat teman-teman Jejak Adipati? Wow, alhamdulillah kalian sehat-sehat semuanya ya. Apa kabar semuanya? Nih, teman-teman, berkesempatan hari ini, di malam hari ini, aku berada di lokasi gedung yang tepatnya masih di Kota Malang. Ya, gedung ini tuh aku kurang tahu bekas apa, tapi ada yang something spesial ya. Singkat cerita aja, gimana spesialnya itu, sumpah ini keren banget, lain dari yang lain, seriusan. Mungkin ini rezeki buat aku juga ya, bakal mau pulang ke Batam. Nah, gimana tentang cerita malam hari ini tuh ya. Wow, sangat gak diduga-duga, seriusan, sangat gak diduga-duga. Jadi ini awal mula saya berjumpa dengan seseorang yang dimana beliau ini adalah orang yang udah dikenal mungkin ya, dan banyak dikenal juga sama youtuber lain juga mungkin tahu, dan vlogger lain juga udah tahu. Nah, awal bermula saya itu jumpa dia itu di lokasi ini tuh singkat aja. Awal-awalnya tuh aku explore ya. Itu tadi udah aku live kan ya, seperti di di tanggal berapa ini? Di tanggal tanggal berapa kemarin? Bentar dulu ya, coba aku lihat. Di tanggal 22 ya, live streaming di tanggal 22. Nah, penayangannya ini aku keluarkan setelah live streamingnya gitu. Jadi itu waktu live streaming itu, nah di lokasi yang ini, kalian udah tahu lah ya, lokasi yang waktu saya live streaming itu. Ini lokasinya. Kita coba aja ngobrol-ngobrol Bapak ya. Wih, sumpah lo Pak, ngagetin lagi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, mau ngerokok nggak Pak? Hah? Seriusan? Bapak udah makan belum? Hah? Nanti? Oh, ada rokoknya kawan-kawan. Oke, maaf ya, rokoknya nggak gue sorot ya. Oke. Kita ini nggak mencari apa-apa, hanya kita mengeksplorasi Pak, gitu. Siap. Boleh Pak, ini saya ada teman kan Pak. Itu kalau mau ada nasi goreng Pak di depan. Nggak apa-apa, ada nasi goreng, siap. Atau saya kalau mengganggu istirahat Bapak, boleh Pak, Bapak istirahat aja lagi, nggak apa-apa ya. Maaf kalau saya mengganggu ini Pak ya. Hah? Enggak ya? Oke, enggak. Oke, jadi bapaknya ini teman-teman mau ke Semeru ya. Dia baru turun dari Arjuna katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggak berubah kan Pak? Hah? Enggak ya? Hah? Mak? Kita manusia, tapi manusia itu punya. Oh, kalian tengok tapak tangannya. Jarinya 5 weh, sama kayak aku. Tuh. Ini asapnya dari mana ini? Huh? Jarinya 5. Oh my god. Ini Pak, Pak, muka Bapak kok beda kali ini Pak?
saya mau diapain nih? Oke, sebentar. Terus Bapak memang tidur di situ tadi. Yang soal maling dipukulin di sini Bapak tahu? Ada maling dipukulin loh sampai mati di sini. Mungkin di 3 hari itu. Mungkin setelah maling itu kejadian, Bapak masuk. Iya. Iya, di sini dibantai karena ini katanya mau dimaling. Apa yang mau dimaling? Makanya saya juga heran. Orang nggak ada apa-apa. Di YouTube, guys, coba kalian buka Mukti Keliling Indonesia. Iya Sean. Oke Sean. Oke. Coba kalian buka, guys. Oke. Sok Pak, kalau gitu saya keliling lagi ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Iya Mami. Iya. Jadi Pak Mukti, woi ini kalian udah berburuk sangka ini kawan-kawan ya dengan Pak Mukti ini ya teman-teman ya. Ternyata ini adalah Bapak Mukti Keliling Indonesia ya channelnya ya. Iya Pak ya. Ya. Berarti, wih satu kehormatan ini saya jumpa Bapak ini. Cuman masih nggak nyangka Bapak kenapa nakutin saya tadi. Nakutin Gimana Pak? Nakutin gimana? Permisi, assalamualaikum. Nah kita udah live di sini ya kawan-kawan ya semuanya ya. Dan kita benar-benar menakjubkan setelah ketemu beliau itu ya. Siapakah beliau? Nah ternyata beliau adalah seorang penjelajah di Indonesia yaitu Mukti Keliling Indonesia. Wow, Mukti Keliling Indonesia gitu. Aku tuh dikagetin loh sama dia. Serius, dikagetin sama dia di lokasi ini. Wow, wadidaw. Nah, jadi kalian penasaran mau ngobrol-ngobrol dan ceritanya gimana? Ya, seperti inilah videonya, ya. Nah, ini Pak Mukti dari depan, ya. Pak Mukti udah di depan. Kita coba interogasi dan kita banyak cerita, sharing-sharing dengan beliau ya, kawan-kawan ya. Kita coba sharing-sharing dengan beliau. Dan inilah sosok beliau yang buat dongkol, jengkel, kesel ya, segala macam semuanya lah ini ya. Halo Pak Mukti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, suatu kebanggaan dong guys. Kalian boleh lihat ini. Dan kalian lihat ini perlengkapannya. Halo Pak Mukti. Yang kalian lihat inilah orang yang usil tadi di dalam itu. Hampir copot jantungku. Oke Pak Mukti, kita cerita lagi nih. Ya boleh ya Pak Mukti ya. Jadi Pak Mukti dari kapan sih di dalam kalau boleh tahu? 3 malam. Dari 3 malam kawan-kawan. Oke, mungkin kamera agak sedikit jauh, aku dekatin dulu ya. Oke, seperti ini aja. Nah, 3 malam Pak Mukti. Berarti dari hari sebelum lebaran ya, sebelum lebaran. Oke. Sebelum dari sini itu kemana? Turun dari Arjuna. Jalan kaki. Total Pak Mukti ini jalan kaki, benar-benar jalan kaki ya. Jadi saya ke 120 gunung yang ada di Indonesia untuk menancapkan bendera merah putih ke seluruh gunung di Indonesia dan mensosialisasikan Pancasila bahwa kita beda suku, beda apapun, kita jangan mau dipecah belah.
kita tetap bersatu dalam naungan Pancasila untuk pemersatu bangsa, dan minta doa mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada di Indonesia ini cepat diangkat. Amin, 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 amin. Kita normal lagi. Amin, amin. Terus yang gila-gila nanti itu juga diambil semua, ya kan? Jadi ternyata pemikiran dari Pak Mukti ini sangat ideologi ya. Yang dimana Pak Mukti ini benar-benar cinta dengan Indonesianya, dan dia benar-benar nggak pengen dan nggak ingin ada yang namanya perselisihan paham ataupun pembodohan sosial ya, kontra sosial yang terjadi di Indonesia ini. Dan salah satunya soal penyakit ya Pak ya, soal penyakit COVID ini Pak Mukti aja masih sampai sekarang ini, ya aku nggak tahu ya, jujur nggak takut COVID gitu. Aku sendiri ya bukan nggak takut, Allah alam sih, cuman selagi kita positif mind ya, selagi kita benar-benar positif. Kalau kita takut COVID, mungkin aku takut duduk sama Pak Mukti ini juga takut gitu ya kan. Kayak gitu ya Pak Mukti ya. COVID ini sebenarnya sudah nggak ada gitu. Sebenarnya nggak ada penyakit itu. Karena apa? Kita sudah termindset dengan pikiran kita sendiri. Betul gitu. sekali. Selama kita masih bisa bergerak, kita masih bisa keluar keringat, nggak akan kena penyakit namanya penyakit COVID itu. Kalian dengar itu? Gila. Benar yang dibilang Pak Mukti ini benar. Jadi memang harus selalu positif mind. Nah, ujung-ujungnya kita jadi ngebahas COVID ini. Karena kayak saya di pedalaman, saya ketemu orang Papua, ketemu orang Sulawesi, ketemu orang Kalimantan, toh saya oke. Kalau memang ada benar-benar COVID-nya itu memang ya pasti saya tumbang duluan. Oke, Pak Mukti, saya mau tanya sedikit menjurus ke pribadi nih, boleh ya? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Nah, jadi Pak Mukti ini asalnya dari? Saya Sumatera ya. Sumatera ya? Sama saya juga Sumatera. Tempatnya berbeda. Orang Jambi, terus menikah di Aceh, dapat istri Aceh, anak 3, kena tsunami 2004 awal. Oke. Kita kena tsunami. Nah inilah awal perjalanan saya itu hanya ingin kita miris melihat negeri ini. Kok nggak ada orang yang katanya ke Mekah, naik sepeda, naik motor. Kenapa enggak saya ke Indonesia aja sendiri gitu, dengan membawa merah putih untuk berkeliling untuk menyatakan bahwa saya bangga menjadi orang Indonesia gitu. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia, dan untuk anak negeri juga jangan barat ke barat-baratan, tapi Indonesia kita dihilangkan, budaya kita dihilangkan. Be yourself, lebih tepatnya jadi diri sendiri. Iya, tapi kenapa kita ada K-pop, ada ini kok saya bawa bendera Indonesia ini dibilang gila gitu loh. Dibilang stres katanya. Benar sekali. Pasti ada yang namanya kontroversial ya, pro dan kontranya tentang Pak Mukti ini yang dibilang sebagai macam ya. Tapi jujur, kalau aku sendiri memandang Pak Mukti hampir sama kayak aku pemikirannya, serius. Cuman bedanya kelakuan Pak Mukti ini di luar batas normal banget gitu, di luar batas normal banget, benar-benar ngejelajah Indonesia ya Pak ya. Ya, karena kita memang pengen tahu dalam, karena saya kan ingin bukukan nanti namanya membedah semesta. Ini loh wajah Indonesia yang sebenarnya ternyata masih banyak saudara-saudara kita masih banyak pedalaman yang belum dapat PLN, belum dapat kesehatan, itu masih banyak, terutama yang di perbatasan itu miris kan. Oh, jadi kalau pemikiran aku nih memandang Pak Mukti adalah perwakilan dari mata dunia ya. Jadi seperti itulah. Tapi tetap aja, geng, ya. Mungkin 1000 atau berapa ribu orang kayak Pak Mukti ini juga, ya Indonesia kita nih tetap masih ada miris-mirisnya. Gitu ya.
Jadi sedikit lagi ini mau tanya Pak Mukti. Tujuan Pak Mukti ini, enggak deh. Sudah berapa lama menjelajah? 4 tahun. 4 tahun, total 4 tahun benar-benar di dunia luar ya. Keliling dunia. Karena saya untuk mencoba belajar ini untuk pribadi saya ingin menyatakan atau ingin benar-benar tahu ya Allah kalau memang kok ada. Saya tanpa biaya, tanpa apapun lah. Saya jalan kaki, mampu nggak saya untuk keliling Indonesia. Waktunya makan saya harus makan, waktunya saya minum saya harus minum. Nah disitulah saya untuk bukan mencoba, kita praktekkan bahwa kalau kita mau yakin sama Allah, kita yakin benar-benar percaya, ya praktekin. Jangan hanya cuman kita yakin kita setengah-setengah, Mas. Karena apa? Banyakan sekarang ini orang hanya percaya sama Allah tapi nggak yakin sama Allah. Karena apa? Waktu sama COVID aja takut kok. Kenapa nggak sama Allahnya yang takut? Betul sekali. Gila. Oke, jadi terus 4 tahun sudah berkelana. Nah, tadi Pak Mukti bilang Pak Mukti menikah. Istri gimana? 2004 tsunami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah cerita lama. Ternyata Pak Mukti mengalami musibah ya. Tsunami di Aceh. Ya, 2004. Nah, ini nih. Nggak sambil ngevlog atau apa juga kayak saya gini? Enggak. Hah? Saya non teknologi. Berarti benar-benar no teknologi dan no gadget ya. Ya, enggak. Karena memang saya pingin benar-benar 4 tahun kalau kita nggak megang HP nggak apa. Kenapa sih gitu kan? Maksudnya dalam arti apa kita jadi bodoh? Enggak kan? Wih. Ternyata jangan terkontaminasi dengan teknologi. Ada kapasitas dan waktunya. Di saat kita memegang teknologi, kita megang teknologi. Di saat kita komunikasi, kita komunikasi. Karena apa? Kita miris sekarang melihat anak negeri ini sekarang main game sendiri-sendiri, main ini sendiri-sendiri, rumah tangga aja main sendiri-sendiri. Buat apa? Allah cemburu. Makanya dikasih wabah nih. Nah, Allah cemburu. Sekarang dulu ya Allah tunjukkan jalan, sekarang Google Map. Makanya Allah cemburu sekarang. Betul kali. Ya Allah tunjukkan jalan, sekarang udah Google Map. Kalau dulu kan kita tuh ya Allah, sekarang kamu belok kanan ya kan. Gitu. Makanya Allah cemburu, dan kita kalau dikasih kayak penyakit kayak begini jangan salahkan ininya. Kita seharusnya sekarang minta ya Allah, iya kita berbalik lagi sekarang bener-bener kembalikan keyakinan kita kepada Allah. Gila geng, sumpah ini orang ya, pinternya juga nggak ketolongan ya, sumpah keren banget. Wih, jadi untuk komunikasi Pak Mukti sama sekali nggak ada handphone kecil atau apa gitu? Karena saya pingin bener-bener. Nah maaf, selama perjalanan nggak mungkin dong nggak ada orang yang, ya maaf cakap nih ya Pak Mukti ya, sedikit ya pasti ada dong ya kan, lihat-lihat kayak kita ini yang keos-keos di jalanan ini. Ibalah saya sendiri jujur aja kadang saya diakomodasikan sama viewer sama penonton Ya, gitu kan. banyak juga alhamdulillah. Nah di situ yang saya bilang, ya Allah kalau saya tanpa biaya, waktunya makan saya harus makan. Ternyata Allah itu kan nggak mungkin langsung Allah ngasih uang gitu kan, nggak mungkin gitu. Betul. Tapi pasti melalui perantara ya. Betul. Dalam arti saya jalan, assalamualaikum, mau kemana bang? Oh backpacker ya bang? Ya, akhirnya saya dikasih uang 50.000, saya bisa makan kan, kita kayak gitu. Nah disitulah terbantu. Jadi yang awalnya memang saya itu nanti kamu kumpulkan aja stempel-stempel ke instansi-instansi, kamu datengin, itu pekerjaan Pak. Jadi Pak Mukti mau punya ini ya, ada gitu. kayak apa gitu predikat atau Ya memang cap-cap kita yang pingin dapat, kan saya pingin jadi duta Pancasila. oke. Kalau nanti insya Allah kita kan mau dapat musibah. Oh. Penjelajahan Indonesia dalam arti tanpa biaya kok bisa nyelajahin Indonesia. Kita mau bukukan nanti memberi. Saya nanti mau jadi duta Pancasila di Asia. Amin ya Bawa Allah. nama Pancasila ke Asia, ke 6 negara. Nanti insya Allah dibiayai. Dibiayai oleh pemerintah dan sudah didata. Udah tahu dah, karena apa?
kita harus lolos Indonesia dulu. Harus lolos Indonesia dulu. Karena apa? Asia ini kan sama ya, Indonesia ini sama gitu, Thailand, Vietnam, semua sama kayak kita lah. Makanya saya kalau lolos Indonesia insya Allah. Iya sih, memang sih, apalagi karena PPKM ini ya, pasti jarak tempuh Pak Mukti juga terbatas ya. Sama kayak aku sih, memang terbatas sekali ya. Nah, sekarang nggak bisa kemana-mana, masih stay di sini. Insya Allah nanti kalau udah agak enakan, reda, baru kita lanjut lagi. Berikutnya mau kemana? Mau arah pulang. Pulang ke Aceh. Pulang ke Sumatera ini. Karena udah ke Jakarta dulu, cuman ngumpulin nanti kan mau dibukukan soalnya kan. Oke lah, kita juga nggak bisa berlama-lama. Mungkin Pak Muktinya mau istirahat atau juga ada rencana buat esok hari. Jadi kita sampai di sini aja dulu kawan-kawan ya. Sekilas tentang perjalanan jejak Adipati. Ya seperti inilah ya, alhamdulillah ini keren banget ya. Aku nggak bisa berkata-kata gimana. Saya juga terima kasih banyak udah ketemu sama Bang Adipati ini kan. Yang biasanya ada di YouTube ya. Sekarang langsung ya. Masih barulah saya Pak Mukti. Ya cuman ya ini tadi rezeki itu tadi pasti Allah mempertemukan orang yang tepat dan sewadah gitu ya, yang sefrekuensi. Ternyata ini sumpah, ini kayak dua alam yang disatukan nih. Dua alam yang disatukan. Alam goib dengan alam nyata ini. Oke, jadi gitu aja lah ya kawan-kawanku. Jangan lupa buat kalian ya. Gimana pemikiran kalian tuh ya gimana lah gitulah ya. Kalian boleh ketik di kolom komentar gimana tentang soal malam hari ini ya, soal untuk konten ini ya, gimana kalian terus ketik di kolom komentar aja ya. Jangan lupa juga di subscribe dan di share-nya ya kawan-kawan ya. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton ya. Oke, inilah cuplikan saya dengan Pak Mukti. Oke, tunggu konten-konten kita berikutnya dan selalu nantikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.